Video, video. Nah. Hadiah. Oh ya. Saya Senior. FYG itu. ya nah. Oh, dapat. Apa? Sebaiknya bercampur dengan air. Jadi manfaatnya itu ada di bidang pertanian, seperti saya sebutkan tadi, di peternakan. Nah, saat ini kan ada nih penyakit kuku, PMK. Itu teman-teman kita di Jawa Timur, kemudian di Bogor, itu sedang mengumpulkan ekoenzim untuk dibantu ke peternak sapi, Bapak Ibu sekalian. Dan sudah terbukti juga sapinya sembuh dari penyakit PMK. Nah itu. Jadi ekoenzim ini juga bermanfaat untuk peternakan. Lingkungan bidang kita tadi, lingkungan itu mengurangi sampah organik kalau kita membuat, gitu ya. Juga mengurangi sampah plastik ya. Karena botol-botol yang tadi sudah tidak digunakan kembali digunakan. Jadi reuse-nya dapat di sini. Nah, kemudian mengatasi polusi air. Jadi ini bisa menjernihkan air, Bapak Ibu sekalian. Bisa menjernihkan air. Jadi kalau misalkan yang ada besi sumurnya abang atau kayak apa ngaruk gitu kan. Nah, itu akan bisa meningkatkan secara berkala, nanti dibuatkan ekoenzim. Nanti itu akan berproses, dia akan kembali pulih lagi. Lingkungan adalah soal sampah. Sampah itu bagian yang harus kita perbaiki. Selain kita menanam pohon, kemudian tidak menebang pohon, menjaga hutan kita, tapi sampah juga menjadi problem. Tadi adik kita siapa? Ini Putra, itu luar biasa sekali. Akhir tahun 2021 sudah mulai bank sampah Urban Dewa itu sekarang sudah naik, gitu ya. Nah ini adalah prestasi sebenarnya dari Hulu Sungai Tengah. Di akhir tahun yang lalu itu kita kebetulan terlibat penilaian bank sampah se-Kalimantan Selatan provinsi, tapi memang saat itu hanya 4 kabupaten Bapak Ibu sekalian. Karena pandemi, jadi kita hanya turun di Plehari, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Nah, di Banjarbakulan. Jadi kita terlibat kemarin di situ, dan yang dapat juaranya siapa? Ternyata dari sekolah. Nah, bank sampah sekolah yang menang ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa bank sampah sekolah ini bisa menang? Karena sekolah tadi lebih terorganisir dan pengelolanya lebih bagus. Nah ini harapan untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Hulu Sungai Tengah. Kalahkan Urban Dewa gitu ya. Nah, Urban Dewa ini jangan umpat di provinsi lagi ya, nah, tapi umpat di nasional gitu. Nah, kita berbangga ada Urban Dewa di Hulu Sungai Tengah gitu ya, dengan terobosan-terobosannya dengan menggunakan aplikasi ini luar biasa. Jadi ini menjadi barometer juga di Kalimantan Selatan saat ini. Bahkan di Banjarmasin pada saat memperingati Hari Lingkungan Hidup kemarin, itu bank sampahnya juga tidak mau kalah dengan Urban Dewa. Jadi meluncing juga aplikasi. Banjarmasin juga ada itu. Nah itu. Jadi kita memang harus kita harus berupaya bersaing pada hal yang baik begitu ya. Nah ini adalah salah satu upaya. Makanya kenapa ada Widya ini. Dengan itu nanti setiap sekolah bersaing untuk memajukan sekolahnya dalam aspek lingkungan gitu. Nah ini harus kita tumbuhkan terus tradisi yang demikian. Dan ini sudah menjadi kesepakatan global Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berupaya untuk berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, mungkin diamankan dulu sepatunya Bapak Ibu sekalian. Kawan kita di Banjarmasin itu banyak pesan gula merah ke Barabai. Nah ini juga bagus juga untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan gitu ya. Kenapa gula merah Barabai bagus? Karena murni Bapak Ibu sekalian, asli. Nah jadi untuk membuat ekoenzim kada boleh juga menggunakan gula abang yang pakai rafinasi itu. Nah hasilnya kada bagus, sudah kita coba. Nah, maka itu tadi ekoenzim ini sangat ramah lingkungan karena tidak ada menggunakan bahan kimia dalam proses pembuatannya gitu. Kemudian ada yang tanya,
Kenapa kadang memakai gula putih misalkan? Nah sama jawabannya bahwa pada proses jadi banyak yang mendapatkan manfaat, alhamdulillah. Kemudian tanah kita yang gersang, Bapak Ibu sekalian, gersang yang tumbuhan kadang awal lalu hidup, silakan disiram ini secara berkala. Itu akan kembali memulihkan kondisi tanah kita. Ini bisa menghilangkan bau-bau di udara kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada mobil macam, cukup ini pengaruhnya menghilangkan bau. Jadi ada pengalaman ulun minggu yang lalu itu nukar durian dari Batu Licin ke Banjar 10 biji kesan oleh di dalam mobil tuh bau benar sampai pusing sudah kepala ulun. Alhamdulillah ulun bawa ekoenzim ulun semprotkan ke dalam ruangan. Ini campurannya 1:1000, ulun semprotkan hilang baunya buat. Meskipun 1 jam kena ada lagi karena baunya kan berproduksi terus. Semprot lagi hilang lagi, semprot lagi hilang lagi. Nah itu manfaatnya luar biasa untuk di udara. Nah itu cerita-cerita yang demikian itu akan semakin nanti memotivasi kita untuk membuat ekoenzim gitu. Dan tentu ketika kita membuat ekoenzim mengurangi sampah organik kita. Nah, saat ini kan sampah. Jadi di Banjarmasin itu yang jadi tujuan utama karena kita ada sebanyak ini juga. Dan sore ulun panen lagi 1 ton. Nah, kenapa bola banyak-banyak? Yang pertama untuk mengurangi sampah organik, yang kedua kita bagi-bagikan ke masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita lah, Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, iya, tidak dijual belikan. Jadi teman-teman relawan itu selalu mengingatkan jangan dijual belikan, karena dari penemunya jangan dijual. Nah, kalaupun kita akan menggunakan, kita simpan aja ini kadaluarsanya. Di rumah ulun ada simpan yang sudah 8 tahun. Dan proses pengobatan untuk luka itu lebih cepat. Nah, jadi itu sangat-sangat bermanfaat. Nah itulah Bapak Ibu sekalian tentang ekoenzim. Makanya ini ulun hendak menularkan kiat tentang ekoenzim. Mudah-mudahan karena di hulu Sungai Tengah ini menjadi basis ekoenzim juga seperti di Tabalong. Amin. Gulanya nyaman tuh. Iya. Nah, kemudian kita mulai kah? Mulai ha. Mas Apaat ada nih kah testimoni kah? Ada Bu yang bisa membantu terlibat langsung gitu. Saya bisa. Sini Bu. Pian. Ayo. Sini Bu. Lagi Bu. Yang Walangko tadi mana? Ibu Walangko tadi mana? Ya. Nah, jadi tadi kita diisi air hanya 1 liter Bapak Ibu sekalian. Jadi harus tetap ada rongga. Jadi kalau pian bola kena di rumah, kalau bola itu diupayakan sisai 40% dari ruangan tempat pian bola, gitu kan. Jadi hanya 60% airnya. 40% disisai. 40% ruang sisa itu untuk apa nanti? Untuk gula dan bahan organiknya gitu. Nah, kemudian yang pertama kita masukkan adalah molasenya atau gula. Nah, ayo silakan di langsung aja masukkan gula merah ke sini. Ya, gula merah biar masukkan juga. Nah, ini kebetulan kita sudah timbang Bapak Ibu sekalian supaya kita prosesnya cepat begitu ya. Jadi ini sudah ditimbang, ini 100 gram, gula habangnya 100 gram, kemudian molasenya juga 100 gram. Nah, dimasukkan. Nah, kalau molase ini sudah dalam bentuk cairan, maka kita harus encerkan supaya mudah masukkan ke dalam botol. Nah, kalau gula merah itu langsung dimasukkan aja, tapi harus dipotong kecil-kecil dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau pian kena mau ulah di rumah, misalkan di toples, jadi sangat gampang membuatnya. Nah, anak murid pian pun diajari pasti langsung bisa. Betul. Nah, apalagi karena kalau anak murid pian minta suruh turun ke sekolah bawa masing-masing 1 botol, kemudian sudah diisi tadi bajunya, kemudian diolah di sekolah, karena jangan dibawa bulik, dihanap di ruangan kelas, disusun. Nah, karena kemudian setelah 3 bulan bisa panen bersama-sama itu rami banget. Nah, jadi di provinsi yang lain melakukan hal yang demikian, seperti kemarin di Balikpapan begitu. Jadi anak-anak murid SD membuat ekoenzim secara massal di kelasnya.
Nah, hal ini kan salah satu bukti aktivitas Bapak Ibu sekalian untuk membuktikan kegiatan green school kita di sekolahan. Nah, itu nilainya bagus. Nah, ada buktinya begitu. Kan dokumentasikan, kemudian hasilnya juga nanti ditaruh di dalam kelas. Itu juga akan membuat ruangan kita udaranya bagus begitu. Kemudian sebagian yang sirami taman di muka kelas itu tambah hijau, tambah asri jadinya sekolah pian, gitu. Tambah subur. Nah, tambah subur. Cuma nanti teknisnya aja yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah dimasukkan, kalau itu menggunakan mulut kecil, itu harus diikat plastik ini. Kenapa harus diikat plastik ini? Karena 30 hari pertama proses fermentasi masih akan mengeluarkan gas. Nah, kalau kita tutup rapat itu bisa meledum. Meledum ya. Jadi ada beberapa yang sempat meladum semalam itu karena tidak memperhatikan. Nah, jadi harus dibuat begitu. Tapi kalau sudah 1 bulan ke atas, mulut besar itu tidak perlu, karena tekanannya lebih kecil dibandingkan mulut kecil. Nah, jadi teknis tempat yang membedakan. Tapi saran dulu nanti kalau kalian mau ulah di rumah jangan menggunakan botol, baik menggunakan yang mulut besar. Apakah itu ember cat atau apa? Nah, itu lebih bagus. Hasilnya juga lebih banyak. Tapi kalau kalian mau ulah di sekolahan, anak-anak siswa kalian, nah ini bisa manfaatkannya begini. Nah, itu bagus jadinya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga nanti dibuatkan keterangannya Bapak Ibu sekalian. Kapan kita memulai membuatnya dan tanggal panen kita. Kemudian tambahkan juga bahan-bahan yang ada di dalamnya. Nah, misalkan bahan organiknya itu sebaiknya minimal 5 macam yang dianjurkan. 5 macam. Jadi misalkan ada jeruk, kulit jeruk, kemudian ada semangka, melon, kemudian nanas, kulit naga dan seterusnya. Nah, banyak. Tapi ada beberapa kawan-kawan kita juga tidak sampai 5 tidak masalah. Cuma kandungan enzimnya saja yang berbeda-beda. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah sering membuat, itu nanti akan tahu bedanya enzim ini terbuat dari bahan apa yang dominan. Misalkan jeruk lawan nanas, itu akan tahu dari hanya mencium dari enzimnya begitu. Nah, jadi sangat banyak manfaatnya dari ekoenzim ini. Ini Man 1 sudah mencoba Pak ya? Nah, itu selalu diucapkan oleh gurunya ketika anak-anak itu pulang sekolah. Dan ini sangat berdampak. Pola masyarakatnya itu terbentuk di kepalanya bahwa ketika melihat sampah diambil, gitu. Tidak enak melihat sampah itu bertebaran di mana-mana gitu. Maka sangat efektif. Bahkan awalnya itu anak murid menjadi yang membersihkan semua jalanan, gitu kan. Bayangkan berapa siswa yang pulang setiap hari dari pulang sekolah, dan itu terus berlanjut dan sampai sekarang kita tidak pernah lagi melihat sampah di jalan itu. Bahkan tempat sampahnya tidak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita membuang sampah ada formulanya Bapak Ibu sekalian. Jadi formulanya 10 bagian air, kemudian 3 bagian bahan organik dan 1 bagian gula merah atau molase. Nah, jadi contohnya, kalau misalkan airnya 1 liter, maka bahan organiknya adalah 300 gram. Kemudian gulanya 100 gram. Nah, kita masukkan ke dalam air ini. Jadi gulanya kita masukkan ke air, kemudian bahan organiknya juga dicampur. Kita diamkan selama 3 bulan atau 90 hari Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah 90 hari nanti akan jadi demikian. Nah, kalau ini gula merah, warnanya demikian. Nah, makanya kenapa kita label. Jadi kenapa bisa gagal itu? Yang pertama ada rasa. Karena yang tumbuh belatung. Sampah organiknya harus dari buah Pak? Buah dan sayur. Oh. Buah dan sayur. 2 itu aja? 2 itu ya. Kemudian buah dianjurkan. Tapi kalau kita untuk menggunakan ke tanaman itu tidak apa-apa. Biasanya kan tadi kan banyak nih macam-macamnya untuk kecantikan segala macam. Nah, kalau untuk kecantikan Bapak Ibu sekalian
buah jeruk lawan nenas yang bagus. Nah, itu. Oh ya, untuk supaya belum. Nanti kan ini tidak boleh rapat. Habis kan Kemudian 1 bulan pertama itu masih mengeluarkan gas. acil pencok Maka habis ini ini. jangan Asli. Kemudian kita tutup dengan plastik. Nah, dibiarkan saja. Nanti ini akan menggelembung seperti ini. Nah, gitu. Jadi begini aja. Ada putih-putih di atas, ada digoyang-goyang berapa gas. Nah, nanti pada proses pembuatan, kalau di mulut kecil ini Bapak Ibu sekalian jamurnya biasanya jarang terjadi. Tapi kalau di mulut besar itu biasanya ada jamur putih namanya, Iya. tera. Itu bagus untuk maskeran Bapak Ibu sekalian. Nah, Pitera. Jadi untuk masker, jadi diambil ketika panen itu bisa dibuatkan masker wajah kita. Oke? Bisa. Yang penting jangan yang ada getahnya, yang sudah masak. Nah, yang getah sebenarnya bisa aja nanti, tapi ketika dijadikan enzim itu getahnya munculan boleh. Nah, jadi kurang bagus. Tapi kalau untuk tanaman bagus saja. Nah, karena pemanfaatan kita kan sekarang berkembang banyak untuk pemanfaatannya. Oke, jangan yang Untuk diet gitu Pak? Belum dengar. Kan penting. Nah, ini yang sudah jadi Bapak Ibu. Ini gulanya macam-macam nih. Nah, ini gula merah kita. Ini gula merah apa ini? Nah, ini gula merah apa? GMT. Nah, GMT, gula merah GMT warnanya bisa. Ini dicampur. Jadi ada metode penggunaannya nanti saya ajarkan. Jadi tidak semuanya ini dicampurkan. jangan enzim semua. Jadi ada percampurannya lagi, pencampurannya dengan air. Nah, ini untuk kecantikan. Jadi macam-macam. Ini untuk sabun cuci muka. Sabun cuci muka ini ada tambahan bahan apa yang membuat busa itu. Apa namanya San? Untuk membusakan apa? Pakai apa? Soda api. Kemudian untuk P3K. Nah, kalau untuk P3K Bapak Ibu sekalian, ini harus siap siaga murni enzimnya. Jadi kalau tiba-tiba yang kena baju panas atau apa lah, itu langsung semprotkan aja sifatnya dan tidak menimbulkan bekas.